Indonesia adalah negeri penuh berkah. Di tanah ini setancapan ranting bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Alam subur, laut melimpah, apalagi bila kita lihat gas, minyak, mineral, semua deretan kekayaan alam. Indonesia adalah wajah cerah Katulistiwa. Namun kita semua harus sadar bahwa aset terbesar Indonesia bukan tambang, bukan gas, bukan minyak, bukan hutan. Aset terbesar bangsa Indonesia adalah manusia Indonesia. Dan tanggung jawab kita semua sekarang adalah mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Jangan sesekali kita mengikuti cara berpikir kaum kolonial. Mereka dahulu hanya memikirkan kekayaan alam. Karena memang mereka hadir untuk mengeruk dan menyedot isi bumi Nusantara, menguras hasil bumi. Karena itu mereka perhatikan kekayaan alam, tapi mereka tak pedulikan kualitas manusianya. Kini kita sudah 70 tahun merdeka, dan kemerdekaan itu bukan hanya untuk menggulung kolonialisme. Kemerdekaan adalah untuk menggelar kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Karena itu kini tanggung jawab kita adalah mengembangkan manusia Indonesia. Kita tidak boleh ikut-ikutan hanya tahu kualitas alam, kekayaan alam, tapi melupakan kualitas manusia. Coba kita jawab, tahukah kita berapa jumlah sekolah, tahukah jumlah guru, jumlah siswa, atau perguruan tinggi di daerah kita saja? Tahukah kita berapa anak yang putus sekolah? Tahukah kita tentang kondisi guru-guru di sekolah-sekolah di mana kita menitipkan anak-anak kita untuk belajar? Tahukah kita tentang tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah, oleh guru untuk memajukan sekolahnya? Apalagi bila kita lihat berjuta anak-anak Indonesia telah berhasil meraih kesejahteraan. Pada mereka yang sudah sejahtera itu jelas terlihat bahwa pendidikan adalah hulunya. Karena pendidikanlah maka terbuka peluang untuk hidup lebih baik. Pendidikan itu seperti tangga berjalan yang mengantarkan kita meraih kesejahteraan yang jauh lebih baik. Pertanyaannya kemudian, sudahkah kita menengok sejenak pada dunia pendidikan yang mengantarkan kita semua bisa sampai pada kesejahteraan yang lebih baik? Pernahkah kita mengunjungi sekolah kita dulu? Pernahkah kita bersapa, bertanya kabar dan kondisi, serta mengucapkan terima kasih pada guru-guru kita yang pernah mendidik kita dulu? Bagi kita yang kini berkiprah di luar dunia pendidikan, di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita luangkan perhatian. Mari terlibat untuk pendidikan. Mari kita kembali ke institusi-institusi di mana kita dulu pernah dididik. Dan iuran Anda semua, iuran kita semua diperlukan untuk memajukan pendidikan. Iuran kita adalah kehadiran. Itu adalah iuran paling sederhana. Hadir, menginspirasi, berbagi, terlibat untuk memajukan dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, para pemirsa dan hadirin sekalian, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini mengambil tema pendidikan sebagai gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila. Kata kuncinya adalah gerakan. Gerakan artinya pendidikan harus dipandang sebagai ikhtiar kolektif seluruh bangsa. Karena itu pendidikan tidak bisa sekedar dipandang sebagai program. Kita harus mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk memajukan pendidikan. Ini menjadi gerakan semesta di mana seluruh komponen masyarakat diajak untuk terlibat. Beda dengan program yang hanya dikelola oleh mereka-mereka yang menjadi program manajemen. Disinilah kemudian kita ingin menumbuhkan rasa memiliki pada semua kalangan. Di Hari Pendidikan ini kita ingin kita semua merasa punya tanggung jawab untuk memajukan kualitas manusia Indonesia. Dan gerakan ini untuk menumbuhkan generasi berkarakter Pancasila. Sebuah ikhtiar tentang pentingnya Pancasila di dalam pendidikan kita. Kita semua tahu bahwa tujuan mendidik adalah menghasilkan anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, yang sehat, yang berilmu, yang cakap, yang kreatif, yang mandiri, yang menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Tapi menumbuhkan karakteristik Pancasila seperti ini dalam anak-anak kita membutuhkan suasana belajar yang berbeda. Disinilah pemirsa dan pendengar sekalian, peringatan Hari Pendidikan Nasional jatuh 2 Mei. Karena 2 Mei adalah hari kelahiran Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantoro menyebut sekolah dengan istilah taman.
Taman artinya tempat belajar yang menyenangkan. Anak datang ke taman dengan senang hati, berada di taman dengan senang hati. Dan pada saat harus meninggalkan taman, maka anak akan merasa berat hati. Pertanyaannya, sudahkah sekolah kita menjadi seperti taman? Sudahkah sekolah kita menjadi tempat belajar yang menyenangkan? Sekolah menyenangkan memiliki berbagai karakter. Tapi intinya adalah sekolah di mana pendidiknya mendidik dengan rasa bahagia. Peserta didiknya atau muridnya juga mengalami proses belajar dengan rasa bahagia. Dan ini harus ditumbuhkan di sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Karena itu, di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kembalikan pendidikan sebagai gerakan. Dan mari kita jadikan sekolah-sekolah kita seperti taman. Tempat belajar yang penuh tantangan tapi menyenangkan. Dan bila ini kita lakukan sama-sama, maka insya Allah pendidikan Indonesia akan maju. Dan hulu kemajuan bangsa ada di pendidikan. Wajah masa depan bangsa kita ada di ruang kelas. Kita ikhtiarkan ini dan insya Allah awal dari kebangkitan Indonesia untuk menjadi bangsa yang mampu mensejahterakan seluruh komponennya dan berdiri tegak di antara bangsa-bangsa yang lain akan bisa tercapai. Sekali lagi, selamat Hari Pendidikan Nasional dan jayalah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.